apa kabar semuanya? Kirana doakan semoga selalu diberikan nikmat sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sekarang Kirana akan ceritain sebuah anime berjudul Osama Ranking yang menceritakan kisah seorang pangeran penerus kerajaan yang sejak lahir memiliki kekurangan, yaitu tunawicara dan tunarungu. Bisa nggak ya memimpin sebuah kerajaan? Oke, kita langsung aja mulai ceritanya. Syarat untuk menjadi raja seluruh negeri yaitu harus memiliki banyak kesatria terkemuka di sisinya, memiliki rakyat dan kota yang makmur, dan yang terpenting raja harus kuat seperti pahlawan. Lalu kita diperlihatkan seorang pangeran kecil bersama ibunya sedang menangis sesenggukan. Ibunya mencoba menenangkan supaya si pangeran kecil tidak menangis lagi. Sang ibu bilang bahwa pangeran adalah anak yang kuat dan segala kesulitan bisa dilalui. Ibunya juga percaya bahwa si pangeran akan menjadi raja di seluruh dunia. Setelah beberapa tahun berlalu, si pangeran kecil yang bernama Boji ini tumbuh menjadi bocil yang imut dan lucu. Saat dia bermain di halaman kerajaan, dia melihat seekor hewan mirip lintah tapi bukan, membawa barang-barang di kantong. Hewan ini bernama Kage. Dia melihat Boji duduk lalu menyapanya. Boji pun melarikan diri, tapi Kage segera mengejarnya. Kage merasa tidak pernah melihat Boji di area tersebut, apalagi menggunakan mahkota. Kage memaksa Boji menjawabnya, tapi Boji malah diam saja. Hingga Kage mengeluarkan sebuah pisau untuk mengancam Boji agar menyerahkan uang yang ia miliki. Tapi lagi-lagi Boji tak menjawab secara jelas. Akhirnya Kage menyadari bahwa Boji tunawicara. Tidak hanya itu, ternyata Boji juga tidak bisa mendengar. Dengan bahasa isyarat dan suara yang tidak jelas, Boji mengatakan tidak punya uang. Dia memahami perkataan orang dengan gerakan mulut saja. Sementara Kage ternyata mengerti atas isyarat yang disampaikan oleh Boji. Lalu Kage ingat pada tujuan utamanya, yaitu ingin merampok Boji. Karena Boji tidak memiliki uang, maka dia pun harus menyerahkan pakaian yang ia pakai. Dengan polos, Boji membuka seluruh pakaiannya, menyerahkan semua pada Kage. Kage meminta Boji agar besok membawakan pakaian yang lebih mahal. Dia juga mengancam agar tidak memberi tahu siapapun. Akhirnya, Boji pulang hanya menggunakan celana dalam. Dia ditertawai oleh seluruh penduduk yang melihatnya. Mereka mengira bahwa Boji habis dirampok. Tapi anehnya, Boji malah tersenyum lebar. Penduduk di sana mengira Boji bodoh, apalagi tidak bisa mendengar atau bicara, hingga dijuluki sebagai pangeran yang payah. Esok harinya Kage menunggu di tempat yang sama. Tapi di bayangan Kage, Boji membawa para prajurit untuk menangkapnya. Padahal sebenarnya tidak ada apa-apa. Boji datang sendirian. Saat mereka bertemu, Boji terlihat sangat bahagia sekali. Dia senang karena punya teman ngobrol. Kage paham bahwa Boji tidak punya teman karena tidak bisa mendengar maupun berbicara. Tapi sebenarnya Kage bilang seperti itu untuk mengejek Boji, sedangkan Boji malah senang. Selanjutnya, Boji memberikan pakaiannya lagi. Kage bilang akan menunggunya lagi besok di tempat itu. Boji pulang lagi tanpa pakaian. Keesokan harinya lagi, Boji menggunakan pakaian yang mewah dan memanggil kawan barunya itu. Kali ini Boji teramat sangat bahagia. Boji bercerita bahwa dia pangeran di istana. Bahkan dia ingin menjadi raja terhebat di dunia. Tapi Kage mengejek, dia tak akan bisa mencapai itu. Boji pun marah hingga Kage meralat perkataannya. Saat perjalanan pulang seperti biasa, Boji ditertawai oleh penduduk desa, sementara Kage mengikutinya diam-diam dari belakang. Dia merasa menyesal karena telah mengambil pakaian dan membuat Boji ditertawakan oleh orang-orang. Boji juga dibully oleh teman sebayanya. Salah satu teman perempuan ingin mendengar suara Boji. Dengan malu-malu, Boji pun bersuara.
Tapi teman-teman yang lain malah menertawakan. Akhirnya Boji lari secepat mungkin, lari ke istana diikuti Kage secara diam-diam. Sesampainya di istana, Kage kaget karena Boji tinggal di tempat yang besar dan mewah. Lalu ia bertemu dengan Ratu Hiling, ibu tiri Boji. Dia memarahi Boji karena pulang telanjang lagi. Menteri Hukum Sandio sudah mengira bahwa pangerannya itu sudah dirampok. Si ibu tiri Boji bilang bahwa Boji sudah memperlakukan keluarga kerajaan. Jadi sudah jelas kalau Boji tidak bisa menjadi raja di masa depan. Kemudian penerjemah sekaligus pelatih pedang Boji meminta untuk menemui sang ayah. Setelah mengenakan pakaian, Boji segera menemui ayahnya. Sementara Kage merasa iba karena selama ini Boji menyembunyikan kesedihan di balik keceriaannya. Kage pun keluar kamar ingin mengikuti Boji, tapi dia malah dihadang oleh Bebin, seorang pengendali ular. Dia juga adalah pelatih pedang adik tiri Boji, yaitu Daida. Sedang Boji telah sampai di kamar sang ayah Raja Boshi yang setengah berbaring di atas kasur. Awal mula Boshi menjadi raja di daerah tersebut yaitu ketika penduduk diserang oleh ribuan monster hingga ia dapat memusnahkan seluruh monster di sudut kota. Akhirnya Boshi dianggap menjadi pahlawan dan dijadikan pemimpin mereka oleh penduduk. Raja Boshi menanyakan mengenai Boji selalu telanjang ketika pulang bermain. Dia juga sangat khawatir atas keadaan negeri setelah ia tiada. Masalahnya, Boji sebagai pangeran pertama sekaligus penerusnya sangat lemah dibandingkan dengan saudara tirinya Daida yang lebih kuat. Bahkan raja telah mengutus Domas, seorang pelatih pedang terbaik seluruh negeri, untuk melatih Boji. Raja ingin Boji berlatih lebih keras untuk menjadi penerusnya. Sementara Kage terus dikejar oleh si pawang ular. Dia merasa menyesal telah ikut Boji ke tempat itu. Kemudian kita diperlihatkan Boji sedang berlatih di halaman istana. Domas merasa kesal karena muridnya itu tidak ada perkembangan sama sekali. Setelah itu Daida datang. Dia menanyakan perkembangan kakaknya sambil ngece dan menantang untuk bertarung dengan Boji. Karena Domas tak mengizinkan, akhirnya Daida meminta untuk bertarung dengan Domas saja. Domas pun meladeni keinginan pangerannya. Dan pertarungan dimenangkan oleh Domas. Lalu Pangeran Boji memegang pedang kayunya menantang Daida untuk bertarung. Kabar ini tersebar di seluruh istana hingga banyak orang datang untuk menyaksikan pertarungan antara Pangeran Boji dan Pangeran Daida. Pertarungan ini sudah diprediksikan bahwa kemenangan ada di pihak Daida. Pertarungan ini pun dimulai. Boji melesat ke sana kemari saat Daida menghantamkan pedang kayunya. Pengawal yang melihat kejadian itu langsung teringat saat Boji menghindar dengan lihai saat dikejar oleh ular dan membuat ular-ular itu terlilit satu sama lain. Kemudian pedang Boji mengenai kepala Daida. Dan episode ini berakhir. Lucu ya. Teman-teman yang penasaran, stay tune terus di Mimin Story. Aku Kirana pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye. Jangan lupa subscribe.